Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan nikmat kehidupan itu selalu kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahati, waktu luang dan kesempatan. Karena banyak juga manusia yang hidup tapi mencari waktu luang itu susah. Boleh kalau subuh ini adalah ibadah yang terberat bagi orang-orang munafik. Alhamdulillah, mari kita syukuri selalu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Falah rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, imam-imam kita rahimahullah, semoga beliau selalu sehat, semoga beliau selalu istiqomah dalam membimbing dan membawa kita untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, mohon izin kita melanjutkan yang terbengkalai malam tadi, supaya tidak ada nanti dalam pemahaman kesalahpahaman. Kadang-kadang kan banyak kesalahpahaman. Maka terjadilah ketimpangan dan ketidaksesuaian. Jadi Al-Quran surah Al-Fat, kajian kita malam tadi, surah yang ke-48 ayat 29. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi mohon izin Bapak Ibu sebelumnya, kalau ba'da maghrib itu batal isya, mau tidak mau berhenti. Kalau seandainya kini ba'da subuh, betul kok. Oh syuruk, kira kok zuhur lah tadi lah, Jumat ni. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita tidak lama-lama. Yang jelas kita sudah sepakat, sudah seniat dengan tulus dan ikhlas tadi melangkah dari rumah untuk hadir di masjid rumah ibadah yang mulia ini. Maka mudah-mudahan kita berharap setiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan ke masjid itu diangkat oleh Allah derajat kita hendaknya, dan diampuni kesalahan dan kekilafan kita. Kalau di dalam hadis yang sahih itu dijelaskan oleh Imam Muslim, orang yang hadir ke majlis ilmu itu, biar di masjid, di musola, di surau, majlis taklim, kajian-kajian agama yang lainnya, maka yang Allah berikan pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Jadi kalau datang ke majelis ilmu, satu
dapat ketenangan. Kalau tidak tenang di rumah, datang ke masjid pasti tenang, karena memang itu sudah jaminan. Buktinya orang tenang tu mudah lalu. Ndak contoh, apalagi kalau menyanda. Ndak ada bu, bapak menyanda taruh ndak ada. Ya namanya barang lala mau dipakai itu biasa biasanya tu. Tapi ketenangan. Kadang-kadang di rumah tu kan lah putar-putar saya, balik kamari, balik ke siko lah setengah jam, lah sejam, 2 jam, lah sampai jam 1 kai, ndak yo namuh lalu doh. Ketenangan ndak ada. Ndak percaya cobalah. Tapi kalau di rumah saji, sawantah saja. Kadang khatib sedang khutbah bakar dua. Contoh di siko ndak ada dah. Oh cari saya ke Jumaat kau. Ada itu. Itu kan bahaya itu. Datanglah talambe duduk di belakang main handphone lo. Khatib sedang khutbah. Itu kan banyak bana kekurangan awak tu. Jadi ketenangan. Kalau ingin kita mendapat ketenangan dari Allah, perbanyak datang ke masjid. Mulai bapak ibu awak lah bau mua ko. Awana nak dicari lagi. Dan apalagi kalau lah pensiun, awak lah gaek-gaek, jangan di rumah juga di masjid. Karena satu langkah yang kita langkahkan itu bikulli khutwah. Ini hadis yang lain. Langkah yang awak langkahkan itu dibalasi oleh Allah, kata Rasul, yaitunya kana lahu khutwah hasanah. Salangkah ke Bapak Ibu salangkah, maka kebaikan yang didapatinya apa itu? Yaitunya setahun puasa sunnah dan sholat malam. Saya lihat di dalam kitab hadis. Cik langkah awak malangkah, datang ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah, atau ke tempat rumah-rumah ibadah yang terdekat. Makanya sunnahnya tu, kalau sunnah hari raya tu kan memperbanyak langkah datang ke rumah saji. Semakin banyak langkah maka semakin bagus dan semakin hebat. Jadi kalau pergi ke rumah saji itu, ya bisa mungkin putar-putar saja dulu, jalan cari gak mengeliling gitu kan. Tapi jangan putar-putar, aku habis hari putar-putar orang lah pulang seleh. Putar-putar saja. Nah, sesuaikan atau ke pulang gitu kan. Nah, kalau masuk situ tadi, keluar bisa siku tu. Karena setiap langkah yang kita langkahkan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, akan menjadi saksi. Makanya penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ketenangan. Ternyata orang yang selalu hadir di majelis ilmu, apalagi ditambah dengan ibadah, itu sangat luar biasa. Allah berikan ketenangan. Tatanazzalu alaih, Allah berikan yaitunya ketenangan, kedamaian, ketentraman. Yang kedua, apa yang diberikan Allah, kata Rasul, bagi orang yang hadir di majelis ilmu, yaitunya humur rahmah, dia selalu mendapat naungan rahmat dari Allah. Akan luar biasa tuh. Jadi tidak ada ruginya kita hadir, mendapat ilmu, mendapat pengetahuan. Jadidul ilmu, kita selalu memperbaharui ilmu kita, menambah ilmu kita, dan ilmu itu adalah untuk diamalkan. Jadi agak rajinlah Bapak Ibu datang ke wirid kajian bias siang ataupun malam, karena itu semua punya nilai yang baik di sisi Allah. Biasanya kalau kita tidak ngasih pengajian, kita mendengar kajian. Jadi jangan awak jangan muagiah, tapi sekali-sekali mendengar. Ini hikmah salah satu diciptakan Allah, yaitunya satu mulut, dua telinga. Kurangi mengecek, banyak mendengar. Itu hikmahnya tuh.
Jadi kalau tidak ada kita memberi, maka menerima. Kadang-kadang kawan kau kan tak nemu lah menerima gitu. Bantu kayu sadonyo, tidak boleh, harus. Hadirin kaum muslimin, jadi Allah berikan ketenangan. Kemudian yang kedua, Allah berikan rahmat. Kemudian hafathumul malaikah, para malaikat memohonkan ampun. Akan luar biasa tuh. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan si anu, ampunkan si anu. Dia sudah jauh-jauh datang ke masjid. Larangki-rangki badannya lah panek-panek, lah samure sadoalahnya untuk penyakit lah tiba. Datang juga ke masjid. Ampuni dia Allah. Masya Allah, kan luar biasa itu. Jadi tidak ada ruginya, apalagi kalau dia waktu subuh kok. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ini malam tadi. Yang pertama yaitunya dia harus memiliki prinsip hidup, yaitunya bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia, sesama manusia dan sesama makhluk lainnya. Yang ketiga yaitunya tarahum ruk'an sujada. Sampai di situ malam tadi. Umat Rasul itu, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, harus ruku dan sujud. Itu tidak ada tawarnya itu. Ruku dan sujud itu muka suya salat. Kita ngaku sebagai umat Nabi, umat Rasul, kita tidak salat, itu sama cuma minta sisi kalimbe namanya itu. Di kampung ambo limbe, kau dapat sisi ada. Siko apa kau? Oh sama ya. Nanti sama limbe awak tu mah. Tidak mungkin itu. Rasulullah saja ngomong ke anak sendiri, Fatimah, salat sayang, salat. Saya Rasulullah, bapakmu, tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak salat. Salat. Rasul, jo anak kandung seorang. Kan bisa jo Nabi mengecek itu. Ya Fatimah, tenang saja. Nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Rasulullah. Tapi tidak. Makanya oleh sebab itu, ajak diri awak, keluarga awak, anak-anak awak salat. Dari ketek, dari kecil. Nyo kadang-kadang ada yang dalil bagai, oh nyo kene baru, nyo ketek baru, pediaza lah. Kenapa ada mah? Makonyo dari ketek taraja-raja lah kadang, tak bawa-bawa lah tuo, tarubah tidak kamati, jadi parangai. Biasa dari keteknya solat, ke rumah masjid. Kalau datang ke rumah masjidnya, bagaluinya, maribuinya, jangan diusia. Siko ndak ada, tempat lain ada tu. Hoi, ribui karibui saya pulang. Ai tak kancui lah nak aku diwe. Kau wirid remaja panggil lah tu mah. Nana datanglah wirid remaja, ustaz lah tiba hari ni jam 10, jam berapa kau wirid gua. Anjur tingkai saya dari jauh. Mati salah, kami bau sia saja. Tak boleh. Mudah-mudahan sini tidak ada. Karena kita di sana ada seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu, karena kita bahagian dari anggota Dewan Masjid, maka kita pantau. Ada malahan masjid tidak membolehkan anak sholat di masjid. Abuek salat seorang. Kok di ate, kok di kok di teras. Jangan begitulah. Memangnya awak saja kan masuk surga? Bawa tuh kayak gitu kan ada tuh satu anak kecil tuh. Bawa. Andaikan mohon maaf Bapak Ibu ya, andaikan ditakdirkan Allah mati mendadak awak sadoalan kayak gua. Asian enggak ganti si masjid gua. Terputus. Ingat
kalau ndak dibawa anak awak ke rumah saji, maka jangan heran pula kalau dia akan dibawa ke tempat maksiat. Dia akan dibawa ke tempat-tempat main itu, main apa namanya itu. Apalagi kalau ya main game, apalagi kalau dia nan sabilah itu nan cie itu lah do di tangannya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu senanglah, jangan terlalu nyaman memberi anak handphone Android. Yang awak pabue suami istri dia sudah tahu kalau dia sempat mengakses. Makanya penting sekali. Hati-hati ya Pak. Kita pernah supaya kecil-kecilan di sana. Dari 100 anak lebih pesantren Ramadan kemarin. Coba tunjuk tangan sia yang punya handphone sendiri. Hendak punya ayah, hendak punya mande, hendak punya abang juga kakak, punya awak. Biar Bali piti sorang ataupun di Balian. Oke, hampir 99%. Punya handphone sorang. Hati-hati itu Bapak Ibu. Kita 6 di rumah, 1 punya. Oh, ini tugas ini semacam telepon gurunya itu, mohon izin Ustaz, kita cuma semuanya 1, ganti-gantian. Insyaallah nanti dikirim tugasnya. Ya udah. Perlukan komunikasi. Hati-hati itu. Jadi bawa, didik, ajak anak-anak awak. Bu, le sayang anak bu, le sama itu. Kalau yole sayang anak awak, selamayan dunia akhirat. Itu kuncinya. Selamayan dunia akhirat. Contoh, andaikan ditakdirkan Allah rumah awak tawaka jam 3 malam. Namanya malang dah dapat ditulak, mujuh dah dapat dirayah. Malang tiba dia awak kebakaran jam 3 malam. Anak cucu sedang lalok. Bah, di padia laloknya atau di jagoan. Di jagoan, Bu. Kau ndak namuhnya jago. Nyo latih main layang-layang siang tadi. Le dolan layang sekolah. Oh, di situ udah tanggung balom-balom-balom layang abi hari sampai waktu maghrib bisa lewat dah. Ndak namuhnya jago doh. Api lah kadang yo. Baca oleh. Hah? Diangke. Kunyawarian badannya mama latih aku api lah kadang yo. Diegang, dielo untuk aku nohe itu menyelamayan anak supaya ndak tawakal api dunia baru bisu api akhirat. Lah bisa kayak gitu. Makanya dari kini awak selamayan anak awak. Banggalah Bapak Ibu kalau anak awak faham agama. Makanya selalu baca doa, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Rabbi ja'alni boleh, Rabbi ja'alna boleh. Agar anak-anak awak tu istiqomah dalam mendirikan salat. Bahasa dari sana aqimus shalah, dirikan salat. Mendirikan ya Bapak Ibu ya. Bukan mangarajuan. Amalis shalah nah. Tapi mendirikan. Ini beda nantinya itu. Kalau mendirikan dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, nilai-nilai salat teraplikasi, terlaksana dalam kehidupan dia sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu yang dosen, yang guru, caliak bandingan anak yang lai rajin salat, jo anak yang ndak pernah salat. Yo payah mabenyo. Ayah mabenyo. Anak yang salat itulah suhnya. Otaknya cerdas loh. Makanya penting sekali salat. Makanya kadang-kadang ada yang nyelene, kaji sembayang ke sembayang saya, bantu anda ada yang lain saya. Sadang lai selalu salat tu diingin, lai ndak juga. Lai selalu. Apalagi jadi mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, mari awak sangat perhatian bana terhadap anak awak. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, kamu ragu, bimbang
jikalau sekiranya meninggalkan di belakang-belakangmu anak-anak yang mereka itu adhamus shalah, menyia-nyiakan salat. Nyo berawal dari situ Pak Ibu. Lawan tu Bu? Nah. Itu ikut sama aja radio tu kok. Ngicik seorang tu lah kan. Jadi berawal dari situ. Nyo sia-sion salat dulu, nyo lambe-lambean dulu. Oke gitu Pak Ibu. Kalau ada pai salat asar kalau di rumah ke rumah saji, kalau ada anak yang main di jalan, main di kedai, biasanya buaria tu. Ndak jaleh nak sianya tu, nampak oleh anak orang. Awalnya memang berangnya, bang, lei tadanga suruh azan, lei biar azan untuk tu solat tagak saji. Ada yang menggerutu, ada yang membungui, ada yang masuk dalam rumah, ada yang pulang, ada yang lain ke rumah saji. Tak saralah, berang amak jawaban tak tahu bodoh. Tugas awak, mata kita, telinga kita, seluruh anggota organ tubuh kita akan dihisap. Nah, mudah-mudahan beko dalam kajian korpi kita bahas nanti. Akan dihisap itu semuanya. Awak nampak dia awak padiah saja. Awak pembiaran kini yang banyak. Tadangan suruh azan, awak pai ke rumah saji. Anak awak main kadang-kadang awak padiah saja. Ndak awak bau. Ya dengan berbagai alasan lah. Ya mungkin karena kecil atau mungkin dan macam-macam. Oh nya ndak nak awak noh. Macam-macam lah. Oh beko berang ayah aku. Kan alun cubuan dah. Makanya kalau kini kok asa keluar awak dari rumah pai ke rumah saji, biasanya nyi kabur tu. Puntang panti yang dilari, ada yang ke balik auto, ada yang pai ke balik kadai bagai. Biasanya kayak gitu. Karena memang ditungguan situ, takak. Matian HP itu dulu. Abeko sudah sholat, mainlah kok. Tidak dilarang dah. Gitu caranya. Oh kalau anak awak yang memang awak angke, masuk ke dalam bak. Sekali, cukik kedua kan tak berani loh, takuinya. Oh berang dia aku masih. Gitu. Hukum itu kan membuat jerah, bukan untuk menyakiti, supaya tidak terulang. Awak kini kan pembiaran itu. Jadi oleh sebab itu ternyata sholat adalah sangat penting sekali. Buktinya, Bapak Ibu hadirin, pertama sekali Rasul menyatakan begitu pentingnya sholat itu. Sholat adalah dasar atau tiang, pondasi. Kalau sholatnya bagus, insya Allah dia akan bagus. Itu hadis sudah populer itu. Sholat itu imaduddin. Yang kedua, beda orang beriman dengan orang kufar adalah kata Rasul salat. Bainal abdi wal kufar tarakus salah. Beda antara umatku dengan orang-orang kafir salat. Kalau dia salat, umatku kata Rasul tarahum ruk'an sujadah, masuk tadi. Kalau dia tidak salat, kufar. Itu saja bedanya. Kan tidak rumit itu dong. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, mari jangan salat sampai diabaikan. Apalagi kalau salat subuh kok. Memang salat subuh kok salat barik kok. Bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Rasulul alal munafikin, salat yang terberat bagi para munafik adalah salatul isya, salat isya, salatul fajr, dan salat subuh. Nah, jadi kalau ditarik kesimpulan ke dalam hadis itu, yang tidak hadir salat subuh dia adalah munafik. Caliak dalam An-Nisa 1-2 itu landasannya. Orang munafik itu ingin dia caliak orang, dia ria. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu dia. Apabila dia seru untuk mendirikan salat, barik malih, barik bana, munafik. Kalau subuh kok ingin dicalik siapa?
Hari pagi dingin, jauh, apalagi kalau tambah gerimis hujan-hujan lo, awak lah bau aja datang. Itu hakul mukmin, iman yang sebenarnya. Nah, kan luar biasa itu. Makanya sholat jamaah itu sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting. Ada ulama menyatakan wajib. Landasannya Al-Quran. Aqimus sholah, pelamar, perintah. Dirikan sholat. Wa atuz zakah, perintah. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang bersama rukuk itu di masjid, kalau di musola, sholat jamaah. Maka sholat jamaah itu penting. Jangan sholat sorang-sorang. Kalau lagi sholat, jangan sorang-sorang. Rugi ya, Pak. Dan beruntunglah yang lain tadi Bapak Ibu sholat sunnah sebelum subuh. Itu luar biasa itu. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Kama akan dicari itu. Jadi kalau lagi salat Bapak Ibu hadirin, jangan sorang-sorang, berjamaah. Makanya Rasul menyatakan salatul jamaah afdol. Jadi asal bahasanya afdol, lebih utama. Berapa utamanya, Bu? 27. Coba bayangkan teorinya. Sekali awak salat subuh di Masjid Agung Nurul Falah ya, bukan Nurul Iman ya, karena kita biasa Nurul Iman di Padang. Sekali awak masjid salat berjamaah di Masjid Agung Nurul Falah kok salat subuh sama jo 27 kali salat di rumah seorang. 27 kali kan hampir sebulan itu, 27 hari. Salat subuh itu kan sekali sehari, tidak ada yang 4 kali sehari itu. Sama itu. Ini rahasia Allah. Umur umat akhir zaman itu pendek-pendek, sakiti umurnya, tapi nilai bobot amal tu dilipat gandoan de Allah. Umat dulu sampai 1000 tahun salat sorang-sorang ya biasa. Siapa yang 1000 tahun? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Sorang-sorang biasa. Tapi umat akhir zaman, makanya dibuat oleh Allah, diatur oleh Allah, umur pendek, nilai bobot pahala tu gadang. Lah masuk ke tuna. Boleh, Bu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kejar sholat berjamaah itu. Mungkin awak dalam perjalanan tadanga suara azan, berhenti dulu. Saja kegiatan awak tinggalkan dulu, istirahat dulu, sholat jamaah, kejar jamaah itu. Karena jamaah itu adalah sangat luar biasa. So rugi sangat awak kalau jamaah itu kita tinggalkan. Jadi beda umatku kata Rasul dengan umat-umat yang lain adalah sholat. Jangan sampai tinggal sholat. Jadi tolong kepada kita bersama anak-anak awak wasalamayan. Kalau Allah bapak-bapak rajin sholat ke masjid jamaah, istri bawa. Kalau Allah rajin suami istri, anak sama-sama awak selamayan diri, selamayan keluarga. Itu caranya. Baru kita bersama-sama. Karena nanti dalam Az-Zumar itu kan ada itu, kita masuk dalam surga bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara, berbondong-bondong. Apalagi tadi kita sholat sajadah, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan imam kita sehat selalu dan panjang umur beliau. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat nikah. Amin kalau Bu. Kalau enggak ambil ya. Karena imam yang bawa tadi itu kabarnya belum nikah itu.
Ya, karena beliau belajar tahfiz dengan kita dulu juga. Alhamdulillah, Muhammad Adil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita biasakan salat. Ada dulu di zaman Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya udah tua, jadi lagai butuh. Terus, ndak dong kau mimpi yang ke masjid ya Rasulullah. Tuh pak, perlu juga sholat jamaah ke masjid ya Rasulullah. Oh gitu, ya. Anda sami itu tidak? Apakah engkau mendengar azan? Sami itu ya Rasulullah. Oh, taib. Kalau engkau dengar azan, fajibu, datang. Orang gae butuh, ndak ada orang kami mimpi yang ke rumah saji. Tak dengar suara azan, datang salat jamaah. Badan gadang, saki indah, butuh pun indah. Kue, alasan awak besok anda datang ke rumah saji. Makanya dalam Al-Quran itu nanti kan saling bertanya, masalakakum fi saqar, yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, itu jamak. Mereka menjawab, mereka itu satu Allah ya, seluruhnya. Berarti salat itu sudah ada dari Nabi Adam alaihissalam. Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Masa tak salat? Enggak. Rumah kali dake masjid Nurul Falah tu mah. Iyo rumah lain dake. Sembayang indah. Nah gitu. Jadi oleh sebab itu mari sama-sama kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah salat ini sangat luar biasa. Berjelas-jelas Rasul menyampaikan, bahkan pertama kali nanti dihisab di akhirat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti seseorang itu diperiksa di akhirat adalah tentang salat. Fa in saluhat sairu amalihi, kalau rancak amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak maka akan terbawa rusak pula lah amalan yang lainnya. Jadi salat adalah sangat penting sekali. Kalau Abi berkata tolong kita ibu ya. Kalau naknya lanjut saja. Orang dakwah tu memang kayak gitu. Tarui saya. Tadi 4 minit, kini 4 minit ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, pengikut setia Rasulullah itu yang diakui itu adalah yabtaguna fadlan minallah wa ridwanah. Mereka mencari karunia Allah yang Allah redha. Mencari rezeki go, mencari duit go, bakureh go, Allah redha atau tidak. Jangan pakai prinsip hati gote, terus halal haram hantam tarwi, tidak boleh. Karena itu nanti akan dihisab. Maka dalam Islam itu halalan thayyiban, masya Allah, luar biasa. Halal thayyib. Bukan toib saja halalnya, bukan halal saja, ada toib. Makanya sangat penting sekali bagi kita. Makanya kehidupan ini sudah disiapkan oleh Allah semuanya. Jalanilah dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun bisa bernilai ibadah. Bapak Ibu, Pak Ibu Rangkek Karajo berduduk dulu. Dalam perjalanan qalbu kontak kepada Allah. Selalu awali dengan basmalah. Serahkan diri, perbanyak zikir, awasi, karena semuanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah karunia Allah, tapi yang Allah ridho. Ini saya lakukan Allah ridho atau enggak ya? Ini ridho Allah atau enggak ya? Yang penting. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata luar biasa. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu.
tidak ada satupun yang keluar. Ini kelebihannya Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Nurul Falah ini. Belum ada yang nampak gitu. Jadi sangat luar biasa. Karena waktu kita sudah masuk 1 menit. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh? Ambo memang kayak gitu. Biasanya kalau ada kadang-kadang jemaah aku ingin bertanya tapi tidak ada kesempatan bertanya, amang rutu suka. Enggak ada kesempatan tanya udah Ustaz terus. Gitu. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang selalu Allah ridha. Jadi punya prinsip hidup, kalau iyo indah-indah, jangan dalam iyo indah. Itu prinsip hidup. Antara kebaikan kekufuran jangan kita campurkan. Kemudian berkasih sayang dengan sesama termasuk makhluk yang lainnya. Kemudian juga kita jaga sholat diri kita, keluarga kita, turunan kita. Semoga mereka itu menjadi ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian carilah rezeki Allah di dunia ini yang Allah ridho. Sekali lagi, yang Allah ridho. Kalau tidak, lebih baik tinggalkan. Kita sering membaca slogan-slogan, spanduk-spanduk, himbauan seorang istri, ayah atau bapak, jangan kasih kami makan dengan uang haram. Waduh, luar biasa itu. Ada sering di jalan-jalan ketemu itu ibu dan anaknya, nanti dikasihnya lah, suamiku jangan kasih kami makan dengan yang haram. Satu menetes yang haram di dalam diri kita, itu yang dikejar oleh api neraka yang pertama kali. Maka mari, sangat luar biasa, baca riwayat Imam Syafi'i, para imam-imam lainnya. Apelannya pun itu menjadi masalah bagi beliau. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dan lindungan kepada kita bersama. Dan mohon doa Bapak Ibu untuk bangsa kita ini adalah sangat diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang istiqomah, yang baik, yang Allah ridho. Al-afwu minkum, ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.